Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul di kelas 4 yang bahagia ini. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surat Atin dan hadis tentang silaturahmi. Yuk anak-anak, tirukan Bu Guru membaca surat Atin ya. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan. Wattini wazzaitun. Tirukan ya. Waturi sinin. Yuk semuanya bunyi. Wahadal baladil amin. Lebih kompak lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagus. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu. Yuk lebih kompak. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pintar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, mari kita artikan surat Atin bersama-sama. Kalian baca artinya secara bersama-sama dan kompak ya. Hebat semuanya bunyi. Kalian pahami arti dari surat Atin. Selanjutnya mari kita pahami isi pokok dalam Al-Quran surat Atin. Surat Atin itu adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, yang artinya adalah, Atin sendiri artinya adalah buah tin. Surat Atin itu terdiri dari 8 ayat. Surat Atin termasuk surat Makkiyah karena diturunkan ketika Rasulullah berada di kota Mekah atau sebelum hijrah. Nama surat Atin diambil dari ayat pertama, yaitu pada lafaz watini yang artinya buah tin. Ya anak-anak, semua tahu ya apa tadi artinya Atin? Oke, pintar. Artinya adalah buah tin. Perhatikan penjelasan surat Atin ayat 1-3. Buah tin dan buah zaitun itu banyak tumbuh di negara Sam, yang sekarang itu dinamakan negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Tempatnya para diutusnya para nabi, yaitu antara lain adalah Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai yang berada di Mesir itu adalah tempatnya Nabi Musa bermunajat, berdoa. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu memiliki misi yang sama, yaitu untuk mengajak manusia untuk bertauhid atau mengesahkan Allah. Apa itu mengisahkan Allah? Bahwa Allah itu adalah satu, tiada Tuhan selain Allah. Selanjutnya penjelasan ayat keempat. Bahasanya Allah itu menciptakan seluruh yang ada di bumi ini, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di laut, semua adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dalam bentuk sesempurna mungkin.
Manusia diberi akal, diberi nafsu oleh Allah. Beda dengan hewan. Hewan hanya diberi nafsu saja oleh Allah. Manusia diberi kelebihan-kelebihan. Manusia diberi amanat sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin di bumi untuk melestarikan bumi ini. Manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dibekali akal, pikiran, dibekali nafsu oleh Allah. Namun, apabila manusia itu durhaka kepada Allah, tidak mau mentaati perintahnya Allah, dan menjalankan larangannya Allah, maka manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-serendahnya, yaitu di mana? Di neraka. Manusia yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka akan dikembalikan ke neraka, dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu tempat serendah-rendahnya itu? Yaitu adalah neraka. Padahal manusia sudah diberi akal untuk berpikir, untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada ayat ke-6 dijelaskan, orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar melaksanakan perintah Allah, maka akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan hadiah yang besar dari Allah, yaitu adalah surga. Nah, anak-anak, kalian pengen masuk surga apa neraka? Nah, jika kita berperilaku baik, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka kita akan mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu adalah surga. Penjelasan di ayat selanjutnya yaitu Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, dari melewati berbagai tahap, mulai dari bayi, anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, menjadi tua hingga meninggal dunia. Itu adalah merupakan bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah, karena Allah itu adalah Maha Kuasa. Allah bisa membangkitkan kita, Allah juga bisa mematikan kita. Hanya dengan kun fayakun, jadi maka jadilah, maka semuanya yang Allah inginkan akan terwujud. Penjelasan di ayat ke-8, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Jangan sampai kita berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu adalah Maha Adil. Allah telah menurunkan aturan syariat. Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Apabila kita melaksanakan perintah Allah, kita akan diberi pahala oleh Allah, dan kita akan masuk surganya Allah. Namun, apabila kita melanggar larangannya Allah, maka kita akan dihukum oleh Allah dan akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, kalian pilih yang mana? Masuk surga apa masuk neraka? Nah, jika kalian ingin masuk surga, maka mari kita laksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah. Ya, anak-anak, mari kita saling mengingatkan dari teman kita yang masih malas untuk berjamaah sholat zuhur. Ayo kita ajak bersama-sama agar kita biar bisa masuk ke dalam surganya Allah secara bersama-sama. Amin Allahumma amin. Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang hadis tentang silaturahmi. Sebelumnya kita baca bersama-sama hadis tentang silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anak-anak, dari hadis yang kita baca tadi, ada yang tahu apa sih artinya silaturahmi? Nah, silaturahmi itu artinya adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, oke, pintar. Coba. Nah, silaturahmi itu artinya tali persahabatan atau persaudaraan. Nah, itu ya anak-anak. Pintar semuanya, cobanya
tadi sudah bagus ya, hebat. Nah, siapa saja yang mau bersilaturahmi, ya, mau bersilaturahmi ke rumah saudara atau ke rumah kerabatnya, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu melapangkan rezeki dan memperpanjang umur. Nah, biar rezeki kita lancar, umur kita barokah, panjang, nah, dengan cara bersilaturahmi. Ini ada terjemahan hadis seperti ini. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalian contoh mau bermain di rumah temannya, lah itu termasuk silaturahmi. Nah, yang penting niat di hati kita itu ikhlas ya, bukan niat biar rezekiku banyak, tidak, tapi diniati untuk menyambung silaturahmi. Nah, kalau rezeki kita luas itu adalah bonus dari Allah, ya kan? Selanjutnya manfaat silaturahmi yaitu menghibur kerabat. Nah, mungkin ada saudara kita atau teman kita yang sedang bersedih, kita tiba-tiba datang, kita memberi suasana yang ceria. Nah, saudara kita atau kerabat kita menjadi senang. Nah, itu kita akan dapat pahala juga. Nah, seperti pada surat Ar-Rahman ayat 60 yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, apabila kita sedang bersusah atau bersedih, terus kemudian ada teman kita yang datang, maka hati kita akan terhibur kan. Nah, begitu pula jika ada saudara kita yang sedang bersedih, kita datang menghibur dengan hal-hal yang baik, maka mereka juga akan ikut senang, ya kan anak-anak? Yang ketiga, manfaat silaturahmi yaitu sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anakku semua, silaturahmi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali ya. Sampai ya kalian bermain di rumah temannya, itu juga termasuk silaturahmi. Kalian bermain di rumah kerabatnya, saudaranya, itu adalah silaturahmi. Kita sambung silaturahmi agar terjalin sebuah kerukunan. Nah, anak-anakku semuanya, kedua ayat di atas itu menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Apa sih hubungannya surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi? Ada yang tahu? Oke, apa? Nah, ada yang lain? Yaitu keduanya mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga akhlak baik, menghargai sesama, ya, menjaga ikatan sosial dengan sesama umat manusia, menjalankan perintahnya Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, dengan bersilaturahmi kita akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rezekinya. Karena itu adalah sebagai hubungan baik kita kepada sesama umat manusia. Ya anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham dan jika ada yang ditanyakan, boleh unjuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.